ذريته وورثته أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن البغض إلى الحب، ومن التفرق إلى الجمع. آمين يا رب العالمين. Enaknya dipanggil Cak, nggak enak. Panggil Gus aja ya. Beliau ini saya tanya tadi, kok dipanggil Cak, jangan dipanggil Gus? Udah bosen. Ada orang nyari dipanggil Gus, padahal bukan anak kiai. Tulis-tulislah Gus. Yang saya hormati Gus Abdul Muhaimin. Kalau namanya Muhaimin ini kan artinya Allah yang maha memberikan ketenangan. Semoga diberikan nur itu oleh Allah. Amin. Amin. Belum tentu juga. Ya, tanya aja istrinya. Gimana punya? Udah tenang belum? Pak Wakil ya, ternyata kiai bisa berpolitik. Tapi saya ngaku saya nggak bisa berpolitik. Yes. Saya datang ini karena bulan Maulid aja. Kalau sudah tahun 2023 saya udah nggak ketemu lagi dengan tokoh-tokoh pejuang politik. Nanti mohon maaf. Jangan bilang di hati gue nggak bakal undang gitu. Karena bulan Maulid, bulan bersama, kita nggak ngelihat partai, kita nggak ngelihat mazhab, nggak ngelihat apapun. Yang penting dia cinta Rasulullah, kita datang. Bahkan ke pelosok pun saya datang. Apapun, yang penting dia nyebut nama Rasulullah bergetar, saya datang. Gitu, ya. Karena Rasulullah itu milik bersama, rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan untuk satu golongan. Ya. Maka walaupun saya belum pantas jadi pewaris beliau, saya ingin mewarisi akhlaknya sedikit, menjadi membawa atau menjadi duta rahmat untuk alam semesta. Alam semesta tidak hanya orang soleh, juga ada yang tidak soleh. Tidak hanya orang taat, juga ada pemaksiat. Tidak hanya manusia, tapi juga ada hewan. Maka kalau kita memang ingin jadi pewaris rahmat Nabi, harus merahmati semuanya. Kalau ada pengusaha, dia harus berusaha, usahanya nggak menghancurkan alam, tapi memajukan alam. Kalau versi malaikat, pengusaha itu penghancur alam. Saya baru pulang dari Samarinda, Gus. Itu berkah Allah untuk Kalimantan. Batu baranya itu nongol-nongol di atas. Jadi orang tiba-tiba kayak mendadak. Kalau dia tahu nilainya batu bara itu. Kalau kita ambil, kata malaikat itu rusak. Tapi bagi manusia itu suatu kemajuan. Ya kan? Nah, maka perspektif kita memang beda dengan malaikat. Nah, ada di dunia ini orang-orang yang berkarakter malaikat. Ya, politikus itu dianggap jahat semua. Ya, tapi saya yakin politikus itu ada yang tikus, ada yang tidak. Ya, ada yang di kolbunya masih ada nama Rasulullah SAW. Saya teringat satu riwayat sebelum tabarukan baca satu ini lalu kita syarahnya. Di akhirat itu di hadis Imam Tirmizi, hadis sahih, hadis Imam Baihaqi juga. Jadi nanti ada orang nggak punya amal baik, lalu dihisab. Setelah dihisab ditimbang, nggak ada kebaikannya. Dihisab keluarlah sijil. Sijil itu seperti kita kalau mau keluar negeri harus rekening koran. Rekening koran panjang itu. Keluarlah perinan amalnya. Dan dari awal sampai akhir semuanya dosa. Nggak ada kebaikannya. Mulai dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki semuanya maksiat. Nggak usah ditanya dia maksiat apa. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, tangannya kemaluan, semuanya ada maksiatnya. Nggak ada yang nggak maksiat. Tapi malaikatnya kan SOP. Seperti malaikat itu tentara Allah. Tentara itu hitam putih. Mereka maunya ya sesuai SOP. Polisi sama lah ya. Tapi Allah mengatakan tunggu. Kamu belum timbang yang satu. Kamu belum baca dan hisab satu bagian. Apa itu? Bagian dadanya.
Maka Allah perintahkan malaikat bedah dadanya. Karena yang membedah malaikat kecepatannya cahaya, sehingga membedah tidak terluka. Diambillah jantungnya, dibuka, darahnya mengalirkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu baru nama Allah. Diambil jantung itu, ditaruh di satu timbangan, lalu semua maksiatnya ditimbang. Apa yang terjadi? Waladzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah lebih berat dari semuanya, lebih besar dari semuanya. Jadi lafaz alif lam lam ha bukan tinta biasa, tapi itu tinta cahaya. Ditimbang semua maksiatnya kalah. Cuma itu harapan kita, karena kita tiap hari maksiat. Ustadz itu dosanya lebih gede, karena tahu kalau itu dosa. Kalau Gus Abdul Muhaimin juga ustadz kan, dia tahu, tenang aja. Ya. Cak Huda itu tahu, tenang aja. Mereka itu lebih tahu. Tapi karena tahu cara tobatnya itu masalah juga. Jangan ngicip-ngicip kadang. Benar kia ya. Baik. Kebaikannya hanya ada di kolbunya. Jadi ternyata orang ini maksiat, tapi di hatinya dia mengingkari maksiat itu. Dia melakukan kejahatan, tapi sebenarnya dia pengen baik, cuma disalahfahami orang. Begitulah terus. Sehingga malaikat melihat dia gergetan, menggampar dia terus. Nah inilah yang disebut yuhasibukum. Ada apa ayatnya? Ya, lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, yuhasib. Siapa yang menghisab? Allah. Yang Allah hisab itu yang di kolbu. Malaikat cuma hisab bagian zahir. Nah, kalau kita berpandangan seperti malaikat, ya begitu jadinya. Maka berpandangan seperti malaikat tidak cukup. Berpandangannya harus dengan nur ilahi. Orang-orang begini yang sanggup menerima nur Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengurai bab tadi mengenai jantung. Nah, kebetulan di halaman 24 di sini kan biasanya baca-baca doang, suaranya udah enak, ceritanya lebih enak lagi. Ya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja kita baca. Fabainama huwa dhata yawmin na'in anil awtan. Ketika satu hari Sayyidina Muhammad kecil, jauh keluar main-main dari rumahnya. Idh aqbala alaihi salasatu nafar. Tiba-tiba ada 3 sosok mendekatinya. Ka'anna wujuhahum asy-syams wal qamar. Wajahnya seperti pelita dan purnama, berbulan. Fantalaqas sibyan haraba. Melihat ada yang turun, jadi turun dari langit makhluk. Riwayat yang sahihnya menyebutkan 2, tapi di sini dipakai 3. Turun ada makhluk dari langit, wajahnya seperti matahari dan bulan purnama. Fantalaqas sibyan, melihat itu malaikat tadi turun, itu anak-anak kabur. Fantalaq, semuanya kabur. Coba kalau tiba-tiba ada sosok putih turun dari pohon, kabur nggak? Ya, padahal kiai lah. Duluan bilang kabur, kurang sakti berarti. Wa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiban. Semua orang lari, semua anak-anak lari. Nabi Muhammad cuma bengong, muta'ajjiban, takjub. Takjub itu bahasa Arab heran. Makhluk dari mana ya? Tapi nggak ada rasa takut. Nabi Muhammad tuh nggak penakut. Nah, ini modal awal nih ya. Kalau mau jadi pejuang nggak boleh penakut. Saya diajarkan guru saya untuk tidak boleh takut. Maka kita pahit pun kita sampaikan. Jadi nanti Gus Imin kalau dengar kata pahit dari saya, telan aja. Ya, telan aja. Insya Allah jadi jamu. Fa'aja'uhu, lalu mereka sosok bertiga itu bersayap. Orang bersayap, berarti bukan orang dong. Tiba-tiba menidurkan sang Muhammad kecil. Apa yang dilakukan?
wa syaqqau batnahu syaqqal latifa, lalu diberdahlah, dibeleh kata orang Betawi, benar dibeleh, dibelek sorry, dari sini, dari bagian sini, ini bagian kirinya kan ada jantung. Yang dulu kita kalau jatuh cinta, jatuh benci, itu deg-degan. Orang benci ketemu yang dibenci deg-degan di sini. Orang cinta, jatuh cinta, deg-degan di sini. Berdesir ketemu musuh dan kekasih itu mirip-mirip. Bedanya satu hot, satu sejuk. Itu pengalaman saya maksudnya ketemu istri saya. Thumma akhraju qalba sayyidi waladi Adnan. Lalu mereka mengeluarkan jantung. Qalbu itu bahasa Arab artinya jantung. Jantung penghulu zuriat Adnan. Adnan ini cicitnya Sayyidina Ibrahim, cicitnya Sayyidina Ismail. Wa syarrahuhu bisikkin al-ihsan. Lalu itu dibuka. Kalau jantung itu, jantung ayam kita buka itu namanya apa? Terus dibuka. Nah, itu bahasa Arabnya syarah, itu bahasa Arab artinya mengurai. Dibuka, diurai satu-satu. Semua lapisan kolbunya, apakah ada titik hitam? Wa naza'u minhu hazzaz syaitan. Lalu dicopotlah, dikeluarin jika ada titik hitam. Ternyata ada 2 titik. Bayangkan, kolbu Nabi Muhammad masih ada 2 titik. Kira-kira kolbu Ar-Razi gimana, Cak? Kolbu Wakil gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu di kolbu saya ada berapa titik hitam tuh, banyak pastinya. Ini pelajaran buat kita. Survival di baginda Nabi Muhammad SAW. Ada noda hitam di kolbunya. Noda hitam itulah yang membuat orang keras, suka benci, suka suuzon, suka sinis. Itu dia. Ini hati-hati. Setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, itu bukan air sebenarnya, tapi terlihat seperti air. Dia air tapi bukan dari alam ini. Zam-Zamnya bukan Zam-Zam alam ini, tapi Zam-Zam alam yang lain. Dibersihkan. Setelah bersih, wa mala'uhu, lalu diisi. Nah, ini yang jadi akan kita bawa pulang. Ya, ada 4. 1 bil hilmi. Tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini. Hilmi. Apa arti hilmi? Ada nama suaminya Hilmi? Hah? Ada nama suaminya Hilmi? Gak ada ya? Anggota Gus ini ada yang namanya Hilmi? Biasanya orang-orang Aswaja tuh banyak namanya Hilmi. Karena suka baca ini Bil Hilmi ya, kasih namanya Bil Hilmi. Hilm itu artinya kelembutan, kesantunan. Orang kasar ke dia nggak kasar. Orang bikin hoax tentang dia nggak balas pakai hoax, dia balasnya pakai hak. Sudah korban hoax belum? Ya, selamat. Selamat. Sama ya, Bu ya. Udah, oke, Pak Wakil udah. Waduh. Nah, itu hilm. Maka di depannya pakai hak. Hak itu sebenarnya dari kata rahman. Ada haknya, rahmaniyatullah. Ya, ilmu huruf. Dalam ilmu huruf itu tidak ada huruf yang tiba-tiba. Huruf itu semuanya berkaitan. Alif lam mim. Kenapa tidak dalam mim? Ya, ada rahasianya semua. Ya. Itu puncak pengetahuan Quran ada di ilmu huruf. Ya. Wa mala'uhu bil hilmi. Maka orang-orang seperti kita, jika ingin mengikuti ruhani Rasulullah walaupun tidak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Ambil yang pertama hilm, santun yang paling dekat dulu ke pasangan. Ya, ke pasangan dulu yang pertama, lalu ke anak-anak, terus ke tetangga. Nah, sekarang kan ada tetangga online, ya kan? Bener ya? Namanya tetangga, ada yang nggak senang, ada yang iri, ada yang dengki, harus hilm. Kita harus santun, kasih senyum terus lah, tapi jangan senyum sendirian. Senyum sendirian nanti, oh itu kayaknya kebanyakan cahaya. Itu hilm. Hilm. Orang hilm itu nggak tergesa-gesa,
nggak panikan. Ini hebatnya orang yang hilm. Maka orang-orang yang diberikan hilm, sifat hilmiah namanya. Orang-orang ini setelah mewarisi, boleh saya sebut seperempat kolbunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kolbu Nabi Muhammad itu isinya 4 bagian. Yang kedua, wal ilmu. Ilmu itu nanti akan membuat orang mulia. Seberapa mulia seseorang, seberapa mulia yang dia tahu. Maka ilmu yang paling mulia tergantung objeknya. Lebih mulia makhluk apa Allah Khalik? Maka orang-orang yang mulia itu orang yang paling mengenal Allah, walaupun dia tidak berpartai. Pasti orang partai nanti cari dia. Gus Imin sudah mulai lagi cari-cari siapa orang yang ngerti sama Allah. Namanya orang yang disebut kekasih Allah itu kan seperti mutiara di laut. Nyarinya harus tenggelam dulu, harus masuk dulu ke dalam lautan. Cari, nggak semua yang ada di dalam lautan itu mutiara. Harus cari satu-satu. Dan nggak mudah emang, nggak mudah. Saya pun selalu mencari. Maka kemanapun saya pergi, selain ngajar, saya minta request. Jadi syaratnya bukan duit. Jadi saya datang itu mereka nanya berapa honornya, saya nggak pernah jawab. Yang saya jawab cuma sediain daftar yang bisa saya ziarahi, 1 orang hidup, 1 yang sudah wafat, wali Allah. Siap, udah gitu aja. Karena kalau hanya mengunjungi yang hidup, kita nanti pintar ilmu tapi hati keras. Maka harus berkunjung kepada wali. Nah, ini saya dapat dari guru-guru saya. Kunjungilah orang alim, tambah ilmu. Kunjungilah orang yang sudah wafat, tambah ilmu. Hilm, lembut hatinya. Maka saya bisa nangis kalau ceramah semenjak sering ziarah. Jadi kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Ya, itu pasukannya Muslim. Aslinya saya nggak suka ziarah. Yang suka ziarah istri saya. Ya, karena emang di Padang itu, ya mohon maaf, kuburan kiai nggak dirawat. Kita cuma ngerawat sebelum puasa aja. Kalau di sini kiai wali orang tidur di situ. Ya, lengkap sudah di sini. Tapi kecantol sama orang Tuban. Orang Tuban kuburiyun rata-rata. Sekarang kalau saya pulang kampung, saya minta duluan, Dek, sebelum ke rumah setoran dulu. Setoran dulu sama kuburiyun. Ketemu yang mati-mati dulu, kita baru ketemu yang hidup. Supaya dapat hilm. Yang kedua tadi ilmu. Maka syaraful insan, syaraful alim, bi syarafil ma'lum. Kemuliaan orang alim tergantung pengetahuannya tentang siapa. Coba lihat, kalau presiden, pejabat di negara mana saja, dia akan cari ilmuwan, benar nggak? Ya kalau naik, dia cari ilmuwan politika, ilmuwan apalah, ilmuwan alam kan, dia cari, karena untuk backup dia. Salah satu ciri Allah ridho kepada seorang pimpin, ja'ala lahu waziran salihan, bukan waziran zakiyan. Apa beda salihan dengan zakiyah? Nah ini mungkin boleh, walaupun saya nggak boleh menggurui yang lebih senior, tapi karena lagi dituakan sekarang, saya boleh ngomong ya. Jadi ke politisi pun saya mau ngomong ini, mau dia partai apapun, saya akan ngomong sama, ngomong ini. Ya. Ja'ala lahu waziran salihan. Ciri-ciri orang-orang yang Allah takdirkan memimpin dengan baik. Ini hadis Imam Nasai, hadis sahih. Allah jadikan bagi dia wazir. Wazir itu orang yang menjadi asistennya, menterinya, wakilnya, sekretarisnya, orang yang loyal sekitar dia. Salihan, bukan zakiyan. Saleh itu cocok batinnya. Kalau soleh udah pasti zaki. Karena dia tahu cara mengkoneksikan kolbunya dengan kawannya, tahu kapan memimpin, kapan tahu dipimpin. Itu yang salihan. Kalau zakian belum tentu. Zakian kan alim, orang pinter,
Oh, orang pintar banyak tuh. Tiap hari nonton di TV banyak orang pintar. Ngapain orang pintar? Kerjanya komentari, ya. Dia nggak sadar komentarin orang itu nyakitin hati kadang-kadang. Tapi jadi komentator tuh asik, kan ya? Asik ya? Asik, ya? Maha benar netizen dengan segala. Asik benar. Saya karena akademisi, terus juga ikut berdakwah. Maka dakwah kita ala kampus separuh-separuh. Di kampus kita ngomongin orang biasa, kritik kitab biasa. Waktu dulu saya kritik Zakir Naik, banyak orang kebakaran jenggot. Padahal biasa aja, bagi kita ngeritik jangankan Zakir Naik, Gus Dur dikritik, biasa aja kan? Hatta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikritik orang dan itu biasa aja. Yang nggak biasa dikritik gak usah jadi orang alim, karena ilmu itu qabilun lil qabuli atau qabilun lil raddi wan naqdi. Jadi kalau orang berilmu mesti siap dibenci, siap dicaci maki, siap dikritik, ya semuanya lah. Nah, ini wal ilm. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Dunia, dalam Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Maka orang paling mulia, asyrafun nas, orang paling mulia, orang yang a'lamuhum billah. Kalau dikumpulkan kitab-kitabnya dari Risalah, Ihya, ada dari Julukul, itu kalimat yang bisa saya rumuskan. Orang paling mulia itu orang yang paling kenal Allah. Kan nanti, mohon maaf nih, nanti kalau udah musim 2023 kan musim nih, ntar 2023 yang nyalek, nggak tahu. Gus Imin masuknya mana nih? Nyapres. Pasti nyari backup, ya nggak? Backupnya siapa? Orang yang paling kenal Allah. Tapi ingat, ini saya sampaikan pahit. Imam Sya'rani berkalam, hati-hati dengan para umara, para politisi. Mereka hanya datang ke orang alim yang kenal Allah, wali-wali di musim politik. Ya, semoga orang di samping saya nggak begitu. Amin. Beneran nih ya? Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya bukan kader Caimin. Kalau kader kan nggak berani ngomong, bosnya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak ngikut kemana-mana, kadang-kadang kurang ajar juga sih. Mohon maaf kalau ada yang saya kurang ajari ya. Nah, ilmu ini, orang-orang yang seperti ini dicari oleh presiden, dicari oleh jenderal, dicari oleh orang yang nyalek, orang yang nyalon jadi presiden waktu itu, semua nyari orang ini. Kenapa? Karena kunci dunia ada di dia. Dia nggak butuh dunia, tapi kuncinya banyak. Lihatlah orang-orang yang koleksi mobil, mobilnya nggak dipakai, tapi kuncinya dia punya. Kalau udah senang sama dia senang sama orang itu, dia bilang, ente mau yang mana? Ambil. Itu kalau ketemu yang wali itu. Cuma tadi kan dikisahkan di situ bahwa binatang apapun kan kalimatnya khalaqallahu ta'ala wa lam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa ja'a li amrika ta'ala. Semuanya kalau ketemu Nabi Muhammad patuh, bahkan curhat. Yang curhat nggak hanya mak-mak ke Nabi, yang curhat tuh onta, kambing, domba, keledai, semua curhat ke Nabi Muhammad SAW. Cuma sayangnya ini nggak punya akal, jadi curhatnya curhat masalah perut. Jadi onta itu ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, syahadat ya. Tapi yang diaduin apa? Perutku lapar, makanku kurang banyak, tapi tugasku kebanyakan. Tolong kasih tahu ke Tuanku. Ini curhatnya curhat masalah perut, masalah materi. Nah, ini kesalahan karena dia nggak punya akal. Dan saya yakin orang kiri kanan saya ini kan aslinya kiai, akalnya cerdas. Kalau datang ke wali, jangan ngomongin masalah itu, masalah pilihan, nggak level. Cukup minta ridho di dunia akhirat. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terjadi nanti, kepilih nggak kepilih urusan lain. Yang penting Allah ridho dulu.
Allah kalau sudah ridho, radiyah mardiyah. Nih suami kalau dari sama istri baru ngelirik barang baru langsung ditawarin, mau deh. Mau pasti gitu. Mode nih Umi. Tapi ingat, Allah itu pencemburu. Allah pencemburu. Kalau yang dilirik tandingan dia, Allah bisa binasakan. Yang dibinasakan siapa? Bisa yang dia lirik, bisa dirinya sendiri. Itu semua kalam Imam Sya'rani dari kitab Al-Minan Al-Kubra. Agak sulit juga nyari bagian itu. Sekarang kalau saya rujuk lagi kitabnya nggak ketemu, karena itu tebal sekali. Kita dulu membacanya waktu masih nyantri lah. Tapi sekarang alhamdulillah masih ingat. Ternyata kalimat ini Allah simpan di kepala saya dan di kolbu, ya untuk mereka inilah. Baik, ya harus disampaikan kepada beliau-beliau ini, ya beliau-beliau ini. Walaupun saya nggak pantas jadi guru, jadi muallim, jadi mursyid, saya nggak pantas. Carilah kiai-kiai yang sepuh, yang khos ya. Nah, yang ketiga, tadi berapa? Kedua. Ya. Berarti ilmu turunnya ke otak atau ke kolbu? Otak. Gimana? Otak. Otak atau ke kolbu? Otak. Kalau ke otak belagu, dan ke otak bisa pikun. Tapi kalau ke kolbu dia nggak pernah pikun. Karena otak ini yang ngalangin kolbu. Tapi kalau kolbunya lebih kuat sinarnya, otak ikut. Dia bisa ingat kapanpun. Itu sebabnya wali-wali Allah itu nggak pernah uzur, walaupun gayanya gaya orang uzur. Guru saya baru meninggal sebulan 50 hari yang lalu. Ini baru selesai 40 hari. Saya yakin beliau seorang wali. Pas ketemu udah nggak bisa berdiri. Selalu ngomong saya, Rozi Hashim, saya ini pemaksiat, dulu preman Tanah Abang. Oh gitu, semua maksiat disebutin. Saya pikir, biasa. Ngomong lagi habis 5 menit. Teman saya mikir, udah uzur kali ya. Yang ketiga dia ngomong lagi. Saya hampir terpancing mau ngomong dia ini uzur. Tapi ketika batin kita tanya, wahai kolbuku, coba baca isi kolbu dia. Oh ternyata kolbunya lagi uji kolbu saya. Bisa. Kan kolbu nyambung. Ya, bisa lewat kedipan mata, bisa lewat rasa. Nah, rasa yang mahal. Ya. Kadang kalau mata nggak ngeliat, tapi kolbu bisa lihat. Walaupun dia jauh. Akhirnya saya ngomong, Pak Kiai, kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Kalau nggak pernah dosa, nggak pernah merasa hina di hadapan Allah.